Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Rahman, NIM L111982. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem silvikultur hutan mangrove. Yang pertama, hutan mangrove ataupun hutan bakau, hutan payau ialah tipe hutan di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut yang tergenang saat pasang dan bebas tergenang saat surut. Kemudian adapun tujuan dari pengusahaannya yaitu hutan mangrove terutama ditunjukkan untuk menghasilkan kayu sebagai bahan pembuatan arang, kayu bakar, serpihan kayu ataupun chip. Kemudian adapun dari fungsinya ialah secara ekologis hutan mangrove berfungsi sebagai tempat berkembang biak, tempat berlindung, tempat mencari makan berbagai biota laut, mencegah abrasi, mencegah intrusi, mencegah perkembangbiakan nyamuk dan sebagai stabilisator ekosistem perairan. Kemudian fungsi fisik yaitu ada menjaga agar garis pantai tetap stabil, kemudian melindungi pantai dan sungai dari berbahaya erosi dan abrasi. Lalu menahan badai ataupun angin kencang dari laut, menahan hasil proses penimbunan lumpur, sehingga memungkinkan terbentuknya lahan yang baru atau island initiator. Lalu menjadi wilayah penyangga serta berfungsi menyaring air laut menjadi air dataran yang tawar. Yang terakhir ialah mengelola limbah beracun penghasil O2 dan menyerap CO2. Kemudian dari fungsi biologisnya ialah menghasilkan bahan baku pelapukan yang menjadi sumber makanan penting bagi plankton, sehingga penting pula bagi berkelanjutan rantai makanan. Tempat memijah ataupun berkembang biaknya ikan-ikan, kerang, kepiting, dan udang. Lalu tempat berlindungnya bersarang dan berkembang biak dari burung dan satwa lainnya. Kemudian berplasma nutfah dan sumber genetik. Yang terakhir ialah merupakan habitat alami bagi berbagai jenis biota laut. Lalu kita masuk tentang fungsi ekologisnya, di mana penghasil kayu yaitu dari kayu bakar, arang, bahan bangunan, kemudian penghasil bahan industri ialah pulp, tanin, kertas, tekstil, makanan, obat-obatan, dan kosmetik. Lalu penghasil dari bibit laut yaitu nener, kerang, kepiting, bandeng melalui pola tambak silvofilseri. Yang terakhir ialah tempat wisata, penelitian, dan pendidikan. Adapun dari karakteristik vegetasi ialah yang pertama ada jenis pohon yang relatif sedikit, kemudian perakaran tidak beraturan, lalu biji yang bersifat pipipar atau berkecambah di pohonnya, banyak lentisel pada bagian pohon kulit. Lalu tempat hidup bagi hutan mangrove merupakan habitat yang unik. Kemudian tanahnya tergenang air laut secara berkala. Tempat tersebut menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat. Dan yang terakhir ialah daerah terlindungnya dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat. Kemudian sistem silvikultur hutan mangrove ini ada dua, yaitu tentang pertama sistem silvikultur hutan tanaman kebanyakan menggunakan sistem tebang habis permukaan buatan atau THPB dan sebagian tebang habis permukaan alam atau THPA. Sedangkan dari sistem silvikultur yang dipakai pada pengusahaan hutan mangrove ialah sistem pohon induk atau modern trash mode. Pada sistem ini ditinggalkan pohon-pohon induk sebagai sumber regenerasi untuk menghasilkan generasi berikutnya. Kemudian wilayah kerja pengusahaan. Hutan mangrove yang diperkenankan diusahakan ialah hutan produksi dengan lokasi mulai dari 50 meter dari tepi pantai dan
10 meter dari tepi sungai, alur air atau jalan raya. Sebagian yang ditebang tidak boleh diganggu. Kemudian kita masuk dari tahapan kegiatannya, yaitu pertama penataan areal atau PAK, yaitu ET-2. Yang kedua ada inventarisasi tegakan sebelum penebangan atau ITSP, yaitu ET-1. Penebangan atau ET0 yaitu pengayaan areal bekas tebangan atau PABT. Dalamnya yaitu ada ET+2. Kemudian pemeliharaan tanamannya yaitu ada ET+3,4. Lalu penjarangannya yaitu ET kurang lebih 15. Perlindungan dan pengamatan ET1 sampai 15. Kemudian persiapan penebangan yaitu inventarisasi. Yang pertama kita mengetahui keadaan pohon, permukaan fisik, lapangan, dan sosial ekonomi di sekitar hutan. Tujuan ini yaitu menetapkan tindakan penebangan atau penjarangan. Yang kedua yaitu sebagai bahan untuk menyusun rencana kerja. Lalu objek inventarisasi. Yang pertama adalah semai, yaitu permukaan yang tinggal kurang dari 1,5 meter. Kemudian panjang yaitu lebih dari 1,5 meter dengan diameter kurang dari 10 cm. Pohon yaitu tumbuhan dengan diameter yaitu 10 cm atau lebih diukur pada 20 cm di atas pangkal akar tunjang ataupun banir. Kemudian inventarisasi pohon dilakukan dengan metode systematic strip sampling. Jalur inventarisasi 10 meter, yaitu 5 meter ke sebelah kiri dan kanan. Rintis pertama ditetapkan secara acak. Jalur rintis 200 meter dengan arah memotong garis perbedaan pohon. Semua pohon dalam jalur rintis dicatat dan jenis diameternya. Kemudian inventarisasi permukaan dilakukan dengan metode systematic plot sampling. Kemudian semai dicatat jenis dan jumlahnya pada peta ukuran 2x2 meter. Lalu peta dibuat setiap jarak yaitu 100 meter dengan posisi berseling dengan arah rintisnya. Panjang diamati pada peta 5x5 meter dengan jarak 100 meter dengan posisi berseling merintis. Kemudian pengelolaan datanya. Yang pertama adalah jenis, nama dibedakan kelompok yaitu Rhizoporaceae dan non-Rhizoporaceae. Lalu volume pohon dihitung berdasarkan tabel isi jenisnya. Kemudian volume dikelompokkan atas diameter 10 sampai 20 cm, kemudian 21 sampai 30 cm. Lalu 30 cm sampai 40 cm dan seterusnya. Lalu pengambilan kesimpulan. Pertama adalah penebangan dilakukan pada tinggalkan pohon induk secara acak 40 batang per hektar, atau pada areal tersebut telah ada permukaan semai sebanyak 2.500 batang per hektar atau dengan jarak tumbuh 2x2 meter. Kemudian penjarangan boleh dilakukan bila pada areal tersebut dapat ditinggalkan sekitar 1/1000 pohon per hektar yang berdiameter lebih dari 10 cm. Kemudian penataan hutan. Yang pertama adalah pemberian tanda batas yang setiap 100 meter ataupun pohon diberi tanda yang sepertinya kita contohkan seperti memberikan cat pada setiap 25 meter. Kemudian pembagian wilayah kerja dibagi atas kelas perusahaan hutan dan unit kerja tata hutan. Kemudian pembagian kelas perusahaan menurut komposisi, umur, dan tujuannya. Yaitu yang pertama adalah ada kelas hutan mangrove lindung,
lalu ada kelas hutan mangrove Rhizoporaceae, dan kemudian kelas hutan mangrove bukan Rhizoporaceae. Lalu penyusunan rencana kerja. Penyusunan rencana kerja ini didasari atas hasil inventarisasi, disusun dalam bagan kerja setelah disahkan dan oleh instansi yang berwenang. Kemudian penunjukan pohon induk. Yang pertama, jenis yang ditunjukkan sebagai pohon induk ialah Rhizopora spp, Bruguiera spp, dan Cereop spp. Kemudian jumlah pohon induk 40 batang per hektar dengan jarak rata-rata 17 meter. Lalu pohon induk berdiameter minimal 20 cm, diukur 20 cm di atas banir. Kemudian pohon induk harus berbatang lurus dengan tajuk lebat dan sehat. Lalu pohon induk diberikan nomor ataupun nomor peta. Yang terakhir adalah pohon induk dilukis pada peta. Kemudian penebangan pohon dan pengeluaran kayu. Batas diameter peralatan dan siklus penebangannya ialah pohon boleh ditebang bila berdiameter 10 meter. Yang kedua, peralatan yang digunakan hanya parang, kapak, dan gergaji mesin. Yang ketiga adalah siklus tebang ditetapkan 30 tahun atau bisa disesuaikan dengan tempat tumbuhnya. Tujuan pengusahaan dan ekologi setelah mendapatkan persetujuan instansi yang berwenang. Lalu sistem penebangannya ialah yang pertama, penebangan dilakukan dengan meninggalkan pohon induk 40 batang per hektar. Setelah penebangan, areal hutan ditutup terhadap penebangan. Lalu yang terakhir, pada umur 15-20 tahun setelah penebangan dilakukan penjarangan dan ditutup kembali dari penebangan sampai yang berumur 30 tahun. Lalu usaha pencegahan kerusakan hutan. Pada waktu penebangan, pembagian batang dan pengeluaran pohon kayu dicegahkan terjadinya kerusakan terhadap pohon induk, permudaan, dan tanah hutan dengan cara terlebih dahulu menetapkan arah rebah pohon yang tepat, tidak menarik pohon yang tersangkut, dan tidak menebang permudaan kayu yang berjenis Rhizopora. Lalu pengeluaran pohon ini dilakukan melalui sungai, alur air ataupun parit dengan lebar 1,5 meter dengan lori melalui jalan rel. Penentuan arah rel ataupun parit ditetapkan dengan cermat dan jarak antar rel yaitu kurang dari 200 meter. Yang terakhir adalah luas tempat penimbunan kayu atau TPN, termasuk pembakaran arang dibatasi 0,1 hektar per 10 areal penebangan. TPN dan jalan pengeluaran kayu digambarkan pada peta dengan skala 1/10.000. Lalu pemeliharaan bekas tebangan. Yang pertama adalah penjarangan, yaitu menebang sebagian pohon untuk memperlebar jarak antar pohon sehingga pertumbuhan yang tidak menjadi lebih baik. Kemudian penjarangan dilakukan 1 kali pada umur 15-20 tahun setelah penebangan ataupun jika hasil inventarisasi sudah lebih dari 1/100 pohon per hektar. Kemudian yang ditebang pada penjarangan ialah pohon yang tumbuh yang tertekan, batangnya jelek, ataupun terkena serangan penyakit. Lalu penjarangan dilakukan dengan meninggalkan sekitar 1/100 PHN per hektar, yaitu sekitar 1/100 pohon per hektar. Pada waktu penjarangan, induk dapat ditebang. Lalu pembebasan dari tumbuhan pengganggu. Pada waktu penjarangan, tumbuhan pengganggu seperti tanaman pemanjat, pakis, dan jenis pohon yang berkurang
yang memiliki nilai ekonomisnya yang kurang, yaitu ditebang atau dimusnahkan. Kemudian pengayaan, areal yang rusak seperti bekas penebangan, kiri kanan rel ataupun bekas TPN yang belum ditumbuhi permukaan harus ditanami dengan jenis Rhizoporaceae. Kemudian yang terakhir ialah perlindungan hutan, ialah hutan dan tanah hutan dilindungi dari penebangan liar, penyemprotan tanah hutan, hama dan penyakit dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.